Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnia dengan stambuk C1B11812. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yang dimana studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat per orang, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi yang memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwa yang dimaksud dalam studi kasus disebut ikhwal aktual atau real life event, yaitu peristiwa yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Sejak kemunculannya, jenis penelitian ini telah memperoleh banyak kritik karena dianggap analisisnya lemah, tidak objektif, dan penuh bias. Artinya, tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik sebagai alat analisisnya. Kritik semacam ini berlaku untuk semua jenis penelitian kualitatif. Anehnya, meskipun memperoleh banyak kritik, tetapi studi kasus ini tetap dipergunakan, bahkan semakin meluas, terkhusus di studi ilmu-ilmu sosial. Selain itu, metodenya juga semakin banyak digunakan oleh banyak peneliti untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah secara tesis atau bahkan disertasi, karena dapat mengeksplorasi dan mengelaborasi sebuah kasus secara intensif dan komprehensif, atau secara mendalam dan komprehensif. Menurut Steck dalam Denzin dan Lincoln 2009 bahwa tidak semua jenis penelitian bersifat kualitatif, meskipun memang kebanyakan bersifat kualitatif. Dengan memfokuskan kajian pada paradigma naturalistik, holistik, kultural, maka Steck berpendapat bahwa studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodologis, akan tetapi merupakan sebuah objek yang hendak diteliti. Dalam kajian ini, menurut Steck, menurut Raharjo dalam Pribadi 2019 bahwa studi kasus yang dapat digunakan dalam metode penelitian kuantitatif yaitu ex post facto research. Misalnya, ketika peneliti sedang meneliti seorang tokoh atau pemimpin yang jatuh dari kekuasaannya karena dianggap atau dinilai gagal dalam menjalankan amanah, sehingga dipaksa turun oleh rakyatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ex post facto research ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Selain penelitian korelasional, survei, polling pendapat, dan sensus. Menurut Karlinger dalam Suryono 2016 bahwa ex post facto research yaitu sebagai pencarian empirik yang sistematik, namun sang ilmuwan tidak dapat mengukur langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi atau sifatnya tidak dapat dimanipulasi. Menurut Muhajir 2011 bahwa studi kasus dapat disebut pada dimensi-dimensi tertentu. Pada dimensi tertentu dapat pula disebut sebagai studi longitudinal yang diperlawankan dengan studi cross-seksional, yang dimana studi longitudinal ini berupaya mengobservasi objeknya secara dalam jangka yang lama dan terus-menerus, sedangkan cross-seksional ini berupaya mempersingkat waktu observasinya dengan harapan dapat membuat kesimpulan yang sama dengan longitudinal ini. Menurut Yin, selanjutnya menurut Yin dalam Hamzah 2020b ada 3 jenis penelitian yang digunakan dalam studi kasus. 1. Tipe eksplanatoris. Ini digunakan untuk memperoleh atau menjelaskan hubungan kausal dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, tipe eksploratoris. Ini digunakan untuk mengeksplorasi situasi yang tidak dapat dievaluasi secara intervensi atau sebagai single point. Yang ketiga, tipe deskriptif. Ini dimaksudkan untuk memperoleh atau dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena yang dalam kehidupan nyata. Ketiga jenis penelitian ini dapat dikembangkan dalam konteks kehidupannya, dalam konteks penjelasan deskriptif, asosiatif, dan komparatif dengan tujuan memperoleh kejelasan dan kepastian sebab musabah terjadinya sebuah kasus. Baik, itu saja, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.